Jumpa lagi guys dengan kami. Pada kesempatan kali ini kami akan ngebahas kasus kematian yang menggemparkan jagat maya. Dalam kasus ini kami tidak akan bahas secara spesifik, kami akan mengambil poin-poinnya saja ya guys ya, dan nanti ada pesan moral dari kisah kematian ini. Langsung saja yang pertama ada kasusnya dari Wayan Mirna Salihin. Mirna ini anak dari pengusaha Darmawan Solihin guys. Dia merupakan lulusan dari universitas salah satu yang ada di Australia. 2016 bahwa digemparkan dengan adanya berita kopi sianida. Lah ini kasusnya berawal dari pertemuan Mirna dan sahabatnya yaitu Jessica, itu yang mereka berjanjian kedai kopi ya guys, yaitu Olivier yang ada di Jakarta. Kemudian melangsungkan pertemuan dan memesan sebuah kopi yang dipesan oleh Jessica. Lah Jessica ini sudah memesan kopi terlebih dahulu guys. Setelah diminum oleh Mirna, tidak lama kemudian Mirna kejang-kejang dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Lah di situ dicurigai setelah Mirna dibawa ke rumah sakit untuk menguji hasil dari kasus kematian Mirna ini, bahwa kopi itu mengandung sianida. Dan akhirnya siapa sih yang melakukan perbuatan tidak terpuji ini? Lah di situ Jessica lah yang menjadi kecurigaan ya, yang paling dicurigai bahwa dia yang membunuh Mirna dengan masukkan kopi sianida tersebut. Setelah hasil pengadilan itu, terdakwa Jessica ini memang sengaja melakukan perbuatan tidak baik itu kepada Mirna. Lantas apa guys motifnya? Motif dari Jessica ini karena dia itu sakit hati guys. Sakit hati karena minta saran dari Mirna masalah mengenai asmara. Apalagi kalau kita ada masalah dengan orang-orang terdekat kita, itu ya guys ya, tetap jaga kewarasan kalian. Yang kedua ini ada Teng Monida. Tentunya tidak asing ya guys ya buat kita semua, yang kemarin viral itu dia itu artis Thailand. Menjelang kematiannya dia itu berekreasi diajak oleh manajernya. Ada kasus kematian Teng Monida ini membuat masyarakat Thailand dan masyarakat semuanya itu sangat tidak terima kalau Teng Monida itu hanya sekedar kecelakaan guys. Muncul dugaan-dugaan pembunuhan itu telah bermunculan dan bukti-bukti foto tersebut. Namun hasil dari pengadilan bahwa ditetapkan bahwa Teng Monida ini meninggal murni karena kecelakaan, bukan karena pembunuhan. Yang ketiga ada Brigadir Yosua Huta Barat. Ini guys, ini yang menjadi viral dan masih hangat diperbincangkan bahwa Brigadir Joshua ini meninggal karena dibunuh oleh atasannya sendiri guys. Ini sangat tragis sekali ya guys ya, bahwa dia dituduh sebagai melakukan pelecehan terhadap istri mantan jenderal yaitu Ibu Putri. Namun dugaan adanya pelecehan itu minim bukti guys. Terutama kenapa sih nggak ada bukti dari CCTV, terus kenapa waktu kejadian itu nggak melaporkan ke polisi setempat gitu, dan terus kenapa mereka perjalanan dari Magelang ke Duren 3 Jakarta itu masih satu mobil, jadi Ibu Putri dan Yosua itu masih satu mobil. Dan pada saat tiba di Duren 3, kenapa CCTV yang ada di pos satpam itu
dirusak guys. Kasus ini sudah memenuhi titik terang, tinggal kita menunggu keadilan di pengadilan ya guys ya. Semoga Brigadir Joshua tenang di alamnya, mendapatkan keadilan. Nah guys, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari kisah-kisah kematian ini? Bahwa yang pertama, kalau kita menasehati seorang gitu ya guys ya, usahakan jangan menyinggung hati orang tersebut. Kita tahu memberikan nasihat yang tepat itu sehingga tidak menyakitkan hati orang tersebut. Kalau tanpa didasari iman, kejernihan pemikiran, ya itu jadinya ngebunuh sahabat sendiri guys. Kemudian yang kedua, meski kita deket ya, rekan kerja atau atasan kita itu, kita tidur bersama, apa-apa bersama, tapi kita nggak pernah tahu hati seseorang guys. Tetap waspada dengan siapapun juga, jaga perilaku kita agar tidak menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kita, walaupun tetap dianggap misalkan benar tetap dianggap salah atau gimana gitu ya. Kita nggak usah terlalu ambisius untuk menghabisi nyawa seorang tersebut. Saling memaafkan itu akan indah guys. Dan apa yang kita lakukan, baik itu jahat atau itu perbuatan yang baik gitu, itu akan kembali ke diri kita. Nah itu saja guys video kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.